Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Fatur Kurniansyah, NIP 1997-0607-2021-06-101. Saya merupakan peserta Latsar CPNS BMKG Golongan 3 tahun 2021, angkatan ke-21. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dan mempresentasikan hasil pembelajaran asinkronus kami dengan topik sikap anti korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptio yang berarti kerusakan atau kebusukan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab-penyebab korupsi diantaranya penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, kemiskinan atau kesulitan ekonomi, kurangnya lingkungan kerja yang bersih dan anti korupsi, pemberian imbalan dalam bekerja, serta gaya hidup hedonis dan keserakahan. Ciri-ciri perilaku koruptif diantaranya dilakukan oleh individu atau kelompok, terdapat motif atau adanya keuntungan yang ingin diraih berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang tertentu, memanipulasi dan melakukan pembenaran hukum, melanggar norma hukum dan etika kejujuran, serta mengingkari etika jabatan dan meruntuhkan kepercayaan. Jenis-jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 jenis korupsi diantaranya kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, serta yang terakhir gratifikasi. Bentuk-bentuk korupsi, terdapat bentuk-bentuk korupsi diantaranya penyuapan atau bribery, mencakup tindak memberikan dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Yang kedua yaitu fraud, tindakan kejahatan ekonomi melibatkan penipuan, termasuk proses memanipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Dan yang ketiga yaitu tindakan extortion, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksaan atau disertai dengan intimidasi. Dan yang keempat yaitu embezzlement, yaitu tindakan penipuan atau pencurian dalam sumber daya dilakukan oleh pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Jenis-jenis korupsi diantaranya ada ekstorsif, yaitu berupa sogokan atau suap menyuap yang dilakukan oleh pengusaha kepada pengusaha. Yang kedua yaitu manipulatif, berupa permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi ekonomi atau usahanya sendiri. Yang ketiga yaitu nepotistik, yaitu korupsi karena adanya ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu subversif, yaitu berupa perampokan kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkannya kepada pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Sehingga dampak dari korupsi sendiri, pada dasarnya tindakan korupsi dapat merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Poin-poin yang dapat dirusak dari dampak korupsi sendiri, yaitu rusaknya tata ekonomi, tata politik, tata administratif, serta tata sosial budaya. Apa sih upaya yang dapat kita lakukan dalam melakukan pencegahan korupsi atau preventifnya? Yang pertama yaitu memperbaiki sistem dengan penegakan etika profesi, penerapan prinsip good governance, serta peraturan perundang-undangan dan reformasi birokrasi. Yang kedua, kita memperbaiki manusianya sendiri, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, memberantas kemiskinan, serta memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Terdapat konsep pencegahan korupsi diantaranya yaitu respon, perbaikan, evaluasi, komitmen, perencanaan, serta pelaksanaan. Keenam konsep tersebut diharapkan ketika diterapkan dapat mencegah terjadinya tindak upaya korupsi. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih.